Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya di Andi Malo. Nah, kali ini saya akan memberikan rahasia atau tips bagaimana cara mendapatkan suara yang jernih pada saat proses melakukan perekaman atau syuting sewaktu kita bermain keyboard, dan pastinya dengan alat yang murah ya, yang kita bisa ciptakan sendiri tanpa harus mengeluarkan dana yang banyak. Dan langsung saja ini videonya. Tapi sebelum itu ya teman-teman, terima kasih buat yang sudah bergabung dan kawan-kawan yang belum bergabung, silahkan klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa like dan komen di bawah. Dan juga share agar konten ini semakin berkembang. Oke, langsung saja ini videonya. Oke baik teman-teman, jadi yang kita bahas dulu pertama-tama adalah perkabelannya dulu ya. Menghubung antara keyboard dengan speaker, juga keyboard ke handphone atau laptop sebagai media perekamnya. Nah, di sini saya menggunakan kabel buatan saya sendiri, saya rakit sendiri ya. Seperti ini buat bentuknya. Jadi begini. Nah, di sini saya terangkan, di sini saya pakai jack mic ya, bekas mic. Ini akan dihubungkan ke keyboard dan menggunakan dua output ya, yang satu ke handphone, ini untuk ke handphone atau ke laptop sebagai media perekamnya, dan ini ke speaker sebagai media speaker eksternalnya. Jadi saat merekam kita juga bisa mendengarkan suara apa yang kita rekam ya teman-teman. Nah, cara memasangnya, cara menyusunnya gampang aja ya kawan-kawan. Kalian tinggal menghubungkan positifnya dengan positif, setiap positif kutub positif yang ada di jack ini ya. Di sini kutub positifnya yang ini untuk kutub positif yang di ujungnya ini kutub positif untuk ke keyboard, ini yang di ujung untuk kutub positif yang ke handphone, dan yang dua ini yang menonjol ini kutub positif ke speakernya, dan negatif yang panjang ini ya teman-teman. Jadi saya buka dulu sebentar. Agak susah ya, soalnya saya rakit ala kadarnya itu ya teman-teman. Nah, kalian juga bisa merakit seperti ini, yang pasti aman kok teman-teman. Saya sudah membuktikannya sendiri, dan teman-teman bisa coba di rumah ya. Nah, ini banyak di toko-toko ya, tinggal tanya jack handphone ya, jack handphone ke speaker, dan ini juga. Jadi teman-teman bisa tahu ya. Untuk selengkapnya yang belum paham bisa tanya-tanya nanti di kolom komentar ya kawan-kawan. Terus yang kedua, saya juga menggunakan ini ya teman-teman. Ini adalah sound card USB yang biasa kita lihat ya. Dan di toko online ini harganya murah ya teman-teman. Kalian bisa cek nanti. Ini sebagai media menghubung nanti ke sini, ke logo mic-nya nanti dihubungkan ke sini ya teman-teman. Jadi seperti ini modelnya, dihubungkan ke laptop atau ke handphone. Dan buat kawan-kawan yang merekam pakai handphone, tentunya teman-teman bisa juga membutuhkan ini nanti sebagai OTG. Tapi kalau teman-teman menggunakan laptop sebagai media perekamnya, teman-teman nggak perlu membutuhkan OTG. Nah, oke teman-teman, jadi tadi kita sudah bahas tentang kabelnya, sekarang kita bahas tentang unitnya ya. Pertama kita membutuhkan keyboardnya, terus kedua speakernya, kita membutuhkan speaker eksternal. Nah, di sini saya menggunakan Polytron PMA ya. Tapi kawan-kawan juga terserah menggunakan speaker apa ya, speaker rumahan ya, bisa juga. Yang penting teman-teman harus memiliki speaker eksternal agar kita bisa mendengarkan
hasil rekaman sewaktu kita bermain ya teman-teman, bukan hasil, lebih tepatnya saat kita bermain kita punya suara yang ditampilkan oleh keyboard. Oke. Terus kita juga membutuhkan handphone atau laptop sebagai media perekamnya ya. Nah, di masalah handphone ini syarat yang utama adalah handphone kalian harus support OTG terlebih dahulu. Kalau belum support OTG, maka kalian bisa menggunakan laptop sebagai media perekam suaranya, dan handphone atau kamera kalian juga bisa sebagai media perekam videonya. Jadi laptop sebagai media suara dan kamera atau handphone sebagai media penangkap perekam videonya. Nah, handphone saya Oppo F11 sudah support OTG. Jadi langkah pertama untuk menyusun perkabelannya adalah pertama teman-teman hubungkan terlebih dahulu jack keyboard ya. Maaf ya, saya nggak bisa menampilkan secara langsung cara menghubungkan jacknya ke keyboard. Nah, teman-teman bisa hubungkan sendiri ya. Nah, setelah seperti ini, kemudian teman-teman menghubungkan jack speaker ke speakernya. Nah, kalau sudah, kita membahas ke sini. Soundcardnya kita hubungkan ke OTG seperti ini ya kawan-kawan. Ke OTG kita hubungkan, terus di posisi kiri ada logo mic, kita hubungkan outputnya keyboard ke soundcard seperti ini posisinya. Nah, dan kita hubungkan ke handphone. Jadi tampilannya seperti ini ya kawan-kawan. Oke, kita aktifkan unitnya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita ke OTG-nya ya, ke handphonenya ya kawan-kawan. Kenapa ke handphone? Karena di sini belum aktif OTG-nya. Harusnya lampunya aktif, dan bagaimana cara mengaktifkannya? Pertama-tama kita ke handphonenya. Nah, kita ke pengaturan ya teman-teman. Di sini kita buka pengaturan. Nah, kita cari pengaturan tambahan. Nah, di sini pengaturan tambahan kita buka, kita cari koneksi OTG. Nah, ini kita aktifkan ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kita keluar. Nah, kita bisa lihat OTG-nya udah aktif ya teman-teman nih. OTG-nya sudah aktif, berarti suara mic-nya sudah dari sini ya teman-teman. Penangkapan suaranya sudah dari keyboard ini langsung. Baik, kita coba videonya. Kita coba review hasil rekamannya ya kawan-kawan.
Nah, agar hasil yang maksimal saat ngerekam video ya kawan-kawan, jadi di pengaturan volumenya kita harus sesuaikan ya. Di sini saya menyesuaikan volumenya itu di arah jam 12 ya. Jam 12. Nah, untuk selanjutnya sesuai selera kawan-kawan, pengaturan volume besar kecilnya yang kalian inginkan bisa kalian atur di speakernya. Dan di pengaturan video juga, di pengaturan video kita setting volumenya di paling rendah sekali ya teman-teman, paling rendah. Karena kalau saat volumenya penuh waktu perekaman itu suara yang dihasilkan bisa pecah gitu ya, suaranya jadi pecah, jadi jelek gitu. Jadi pastikan volumenya di titik paling rendah, jangan sampai habis juga, paling rendah sekali ya teman-teman. Nah, itu untuk pengaturan dari handphone. Dukung ya, ada kelebihan ada kekurangan, meski tergolong bahan yang mudah dicari, tapi ya kadangkala hal seperti ini kurang support di beberapa handphone ya. Termasuk saya pernah nyoba di handphone saya yang lama, nggak support. Jadi kalau nggak bisa ngerekam atau suara yang dihasilkan masih tetap suara dari mic handphone ini tidak melalui ini, berarti itu OTG-nya tidak support media perekam ke handphonenya teman-teman. Jadi kalau kurang support, kalian bisa beralih ke laptop sebagai merekam suaranya aja. Nah, bagaimana cara merekam suara dari laptop? Teman-teman tinggal ambil sound card-nya aja, hubungkan ke laptop. Hubungkan ke laptopnya. Maaf, sedikit kurang. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau sudah aktif berarti sudah connect ya teman-teman ke laptopnya. Nah, di sini sesuai settingan di keyboard ya, tetap di arah jam 12 ya. Di arah jam 12 volume keyboardnya. Kita menggunakan aplikasi Free Sound Recorder. Ini aplikasi andalan saya untuk ngerekam suara. Nah, seperti ini modelnya. Kalau mau merekam tinggal tekan saja tombol submit yang merah ini. Nah, dia akan mulai merekam. Langsung mainkan aja. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi syarat utama dalam merekam di keyboard ini adalah pastikan volumenya ini di jam 12 dan sesuai settingan di keyboard kalian ya teman-teman. Nah, pasti saya kalau mau merekam volume tetap di arah jam 12. Oke. Sekian dulu tutorial dan tips dari saya cara mendapatkan suara yang jernih pada saat perekamannya teman-teman. Jika teman-teman kurang paham, bisa DM saya atau komen di bawah, atau langsung chat saja di WhatsApp. Nomor saya sudah tertera di video sebelumnya kawan-kawan. Nah, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih buat kalian yang belum bergabung. Mohon bantuannya dengan klik subscribe di bawah, like dan komen di setiap video, dan terima kasih sudah menonton channel saya.